Hai semuanya, kembali lagi sama aku Ferawati di podcast kali ini. Baik, buat malam ini aku kedatangan bintang tamu nih yang sangat-sangat spesial banget. Bintang tamu kali ini tuh sangat suka banget yang namanya K-pop. Jadi hari ini kita bakal bahas mengenai per-K-popan yang ada di Indonesia. Baik, kita sambut bintang tamunya kali ini, Kak Mary. Yeay. Hai. Oh iya, boleh perkenalan dulu nggak sih buat kakak? Oke. Ya. Perkenalkan, nama saya Mary Krisya Antonia, biasa dipanggil Mary. Di sini saya diundang untuk acara podcast teman saya, yaitu Ferawati, memperkenalkan yaitu K-pop yang lagi booming sekarang gitu. Ya. Langsung kita mulai aja gak sih? Iya. Oke. Jadi aku tuh pengen nanya kak, awal mulanya kakak itu suka K-pop tuh dari segi apa sih itu? Bisa diceritain nggak? Oke. Saya akan menceritakan awal mula aku suka K-pop itu dari aku SMP. Kebetulan awal itu dikenalin sama teman aku. Oh, teman. Iya, awalnya kayak suka-suka gitu aja kan, karena dikenalin ini nih ganteng gitu, karena ganteng awalnya kayak awalnya juga kayak bingung gitu kan, kok orang bisa sih suka itu sama K-pop idol gitu kan. Terus pas semakin tahu nih, semakin banyak nonton acaranya, musik-musik mereka, lagu-lagunya, jadi suka banget gitu. Sampai sekarang keterusan. Awalnya tuh kakak tuh K-popnya tuh atau idolnya tuh suka apa sih itu? Kan udah kita tahu nih di Korea itu banyak banget gitu kan idol-idol gitu. Jadi kayak kakak itu sukanya tuh pertama kali tuh idol yang mana gitu? Pertama kalinya nih, aku cerita ya. Iya. Pertama kali aku suka K-pop itu, aku bingung untuk membedakan muka-mukanya gitu awal mulai. Karena pas pertama kali ngeliat ini kok mirip-mirip gitu kan. Awalnya kayak kok ganteng semua ini, sama semua mukanya sama gitu semua. kan. Sampai niat banget gitu kan ngapelin semua nama mereka, grupnya dari agensi apa gitu kan. Iya. Awal mula dikenalin sama teman itu, ini grup yang namanya EXO, terkenal sampai sekarang. Pasti dari banyak teman-teman tahu awal mulanya EXO-L nih. Iya. Terus lama-kelamaan suka BTS, dikenalin gitu kan, suka BTS, disuruh nonton ini loh BTS terkenal gitu kan. Terus sampai sekarang sukanya BTS. Saya ARMY. Halo. Hai ARMY. Selain suka idol yang cowok-cowok, yang ceweknya tuh kakak gak ada yang suka gitu? Apa gimana? Ada. Apa tuh? Saya suka Blackpink. Blackpink. Iya. Blackpink, ada Twice, ada ITZY, ada banyak pokoknya. Tapi yang lebih itu Blackpink. Iya. Apa sih yang kakak suka dari Blackpink itu? Blackpink tuh pokoknya mungkin semua orang yang ngelihat mereka pasti bakalan suka nih sama mereka, terutama lagu-lagunya ya kan. Blackpink lagu-lagunya tuh populer sampai sekarang, bagus-bagus. Orang-orangnya tuh cantik-cantik, motivasi banget gitu kan. Kayak cantik, pakaiannya bagus-bagus. Pokoknya semuanya suka deh kalau Blackpink. Kalau saya ya. Iya. Member yang paling kakak suka di Blackpink itu siapa? Lisa. Apa sih yang ada di Lisa sampai kakak bisa sesuka itu sama Lisa? Lisa tuh ya, dia kan member termuda nih di Blackpink. Dia tuh menurut saya tuh lucu gitu, orangnya lucu, terus aktif. Dance-nya, intinya saya paling suka tuh dance-nya dia tuh bagus banget. Lisa suka. Oh iya, dari seorang Lisa ini tadi, selain dia cantik, juga jago ngedance dan lain sebagainya, apa lagi sih yang buat kakak
suka banget gitu sama seorang Lisa? Oke. Lisa kan anaknya baik gitu kan, ramah. Dia tuh member yang terkenal paling ramah, terus berteman sama siapa aja gitu. Terus orangnya tuh lebih gimana ya, lebih menunjukkan gitu loh. Kayak misalnya dia lagi nggak di posisi teman-temannya yang lain, kayak diperlakukan aliansinya apa segala macam gitu kan. Tapi dia tuh tetap ngasih kayak keceriaan, dia tuh nggak nunjukin gitu kalau dia lagi nggak baik-baik aja tuh. Tapi sih emang sih K-pop emang bukan idol K-pop tuh emang kebanyakan kayak gitu kan. Kayak harus mereka tuh diharuskan untuk kayak tidak menunjukkan masalah, kalau ada masalah gitu gitu ya di depan tuh. Tapi menurut aku tuh Lisa tuh lebih kayak mungkin mentalnya dia tuh loh. Mentalnya lebih kuat gitu ya. Bisa. Sukanya sama dia tuh lebih anaknya baik sih, kayak ramah gitu. Pokoknya nunjukin banget sayang orang tua dia. Pokoknya banyak banget yang disukain dari seorang Lisa. Oh ya, ini tadi kan untuk member yang cewek nih. Terus kalau member yang cowok, siapa sih yang paling kakak suka? Aduh, kalau itu sih nggak usah ditanya. Sebenarnya udah tahu. Member yang paling suka itu yang pastinya ada di BTS. Siapa itu? Jungkook, Jungkook ya. Jungkook, penggemarnya Jungkook. Apa sih buat kakak suka sama Jungkook? Yang pertama, dia suaranya bagus. Dia orangnya dia tuh menurut dari aku ya, dia tuh menurut aku cowok paling sempurna yang pernah aku lihat. Wow, keren. Tampan itu gitu kan. Sampai aku berhalu ya, jadi istrinya dia. Bisa ya, sampai halu. Oke. Mungkin ya semua cewek-cewek yang naksir dia, bukan naksir, maksudnya yang ngidolain dia, berhalu jadi istrinya. Emang ada ya yang suka Jungkook tapi nggak ngehalu jadi istrinya gitu? Nggak mungkin. Kayaknya hampir semua yang suka idol-idol gitu halu gitu. Halunya kayak gitulah ya. Apa lagi ya kak? Selanjutnya tuh apa sih kayak yang ngebuat kakak tuh bisa sesuka itu sama seorang Jungkook? Banyak hal sih yang disukain dari dia pastinya. Yang pertama, cewek-cewek pasti ngelihat penampilannya dulu nih ya. Menurut aku dari antara member lainnya, penampilan Jungkook tuh yang menurut aku tuh yang keren banget gitu ya aku ya. Walaupun emang sih dasarnya aku tuh emang nggak suka yang cowok tatoan, tindikan, tapi tindikan, rambut gondrong gitu kan. Tapi nggak tahu ya kalau Jungkook nih, dia mau kayak gimana aja pun aku tetap suka gitu. Kayak beda aja gitu vibes-nya sama cowok yang lain. Dia mau apain aja lah tetap suka gitu. Dia itu selain itu dia suaranya bagus banget sih, sumpah dia bagus banget suaranya. Aku suka dari suaranya juga, lagu-lagunya dia, mereka. Oh ya kak, sebelum kakak suka ke seorang Jungkook, siapa sih member yang kakak suka sebelum kenal Jungkook gitu? Kan udah disebutin ya di awal tadi, kalau aku pernah jadi EXO-L nih, walaupun waktunya tuh nggak terlalu lama gitu kan. Nah, aku tuh pertama kali ngefans itu sama member EXO yang namanya Chanyeol. Ya, sampai sekarang suka, cuman nggak yang suka banget kayak suka ke Jungkook gitu. Sampai sekarang masih ngikutin Instagramnya atau perkembangan dia, tapi nggak yang ngikut banget ngikut Jungkook gitu. Kenapa kok gitu kak? Kenapa kayak kayak kok nggak serius itu gitu, nggak seserius sama Jungkook gitu? Mungkin karena itu ya, mungkin karena udah nemu Jungkook gitu ya. Jadi rasa sukanya tuh
beralih gitu atau berpindah gitu. Yang awalnya suka ke dia, karena gini, awalnya itu aku tuh karena mungkin cuman tahunya EXO ya, Iya, iya. karena belum tahu BTS nih. Jadi aku tuh suka EXO karena yang pertama dikenalin sama aku tuh EXO, kawan aku Oke. gitu kan. Jadi aku suka EXO. Setelah aku tahu BTS nih, tahu banyak, udah tahu, cari tahu, searching, ngikutin mereka sampai Iya. sekarang gitu. Jadi aku tuh lebih ke BTS itu lebih tahu banyak daripada ketimbang ke EXO, karena emang waktunya pas suka itu sebentar. Dan hanya sekedar suka aja tuh waktu Suka. itu. Emang sih ngoleksi lagu-lagunya juga, Ya. bukan ngoleksi ya, kayak sering ngedengar gitu video-video mereka gitu, banyak yang ditonton. Cuman emang waktunya tuh emang sebentar ke mereka gitu. Iya, iya. Jadi lebih tahu sedikit. Kakak suka ke BTS itu dikenalin sama teman juga atau kakak cari tahu sendiri apa gimana? Awalnya iya dari teman. Awalnya itu dikenalin dari teman, disuruh, ini Mary tolong, aku mau ngasih tahu nih sama kamu kalau ada idol K-pop tuh ini namanya BTS gitu kan. Tonton, coba hafalin nama mereka, pokoknya kamu harus hafal, pokoknya kamu harus cari bias kamu nih yang mana gitu. Karena temen aku itu dia emang udah kenal K-pop duluan dari aku gitu. Awalnya pusing kan, tapi aku udah suka channel nih gitu kan. Karena aku udah suka channel, nggak apa-apa, kita harus tahu semuanya gitu, awalnya gitu. Jadi aku nonton dari satu video klip, terus ngapalin nama-nama mereka, orang-orangnya yang mana, sampai kayaknya aku nggak bisa deh ngapalin 7 orang ini, karena pas dihafalin itu kok mukanya mirip-mirip gitu ya. karena awal gitu kan. Mirip-mirip. Nggak taunya berapa hari gitu abis ngafalin, suka nih, kok suka, makin suka, terus abis itu nyari sendiri, abis itu udah searching sendiri, Iya, tahu sendiri ya. Terus selain kakak yang dikenalin gitu pada per-K-popan, kakak sendiri gitu ada nggak sih ngenalin K-pop, per-K-popan itu ke kawan-kawan kakak? Ada pengalaman ya waktu SMA. Aku punya teman dekat sekali dan dia orangnya nggak suka banget sama yang namanya K-pop, Korean gitu, dia nggak suka. Pokoknya dia tuh kayak, ih apaan sih gitu ya, pokoknya dia tuh sampai kayak gitu, beneran kayak gitu. Dia tuh yang kayak lo ngelihat aku cerita, ngelihat aku nonton itu, dia tuh sampai bilang, kok bisa sih Mer kamu suka K-pop, kan idol K-pop itu pakai bedak, pakai lipstick gitu. Dia tuh sampai bilang gitu. Sumpah aku nggak bohong ya. Dia sampai bilang gitu, sampai akhirnya dia tuh mulai tertarik nontonin K-pop idol. Terus aku paksain ngenalin sama dia, sampai aku paksain kayak, kamu harus hafalin nih namanya, sampai sedengar lagu-lagunya, biar kamu tahu alasan aku kenapa bisa suka sama mereka. Sampai akhirnya sekarang dia tuh jadi yang paling suka banget sama K-pop, sampai yang kayak baru keluar misalnya idol yang baru itu, dia ikutin sampai sekarang. Wah, jadi kayak yang tadinya nggak suka, yang sekarang tuh jadi suka banget gitu ya. Seberpengaruh itu ya ternyata per-K-popan. Benar-benar sepengaruh itu sih. Keren sih. Selain per-K-popan di Korea itu apa aja sih yang kakak suka selain K-pop gitu? Banyak sih ya, menurut aku tuh nggak tahu ya, karena awal mulanya suka K-pop, jadi nyari tahu tentang negaranya juga gitu kan. Industri yang lain kayak drakor itu. Drakor emang dari SMA itu suka nonton drakor. Iya, udah nonton drakor sampai sekarang gitu, suka drakor. Banyak drakor yang menurut aku menginspirasi gitu, ketimbang tapi bukan beda-bedakan ya. Maksudnya aku tuh lebih nyaman nonton drakor ketimbang nonton sinetron di kita sendiri gitu. Karena menurut aku cerita yang di drakor itu lebih enak, lebih bisa aku pahami, lebih nyambung.
Ya daripada aku nonton sinetron itu aku nggak nyambung nontonnya, kayak aku tuh nggak ngerti itu alur ceritanya gimana gitu. Tapi kalau aku nonton drakor aku tuh paham, jadi makanya aku lebih suka nonton drakor ketimbang nonton sinetron. Aktris atau aktor yang pertama kali kakak suka itu siapa? Wah, ini susah sih jujur. Karena aku setiap kali nonton drakor itu aku tuh suka pindah-pindah gitu loh sukanya. Oke. Jadi kayak setiap drakor yang aku tonton pasti ada yang aku suka gitu. Tapi kalau yang pertama aku suka itu karena aku pertama nonton drakor nih ya. Yang pertama aku tonton tuh yang di situ ceritanya, sumpah aku nggak bisa nyebut judulnya ya karena aku takut salah. Nama aktris atau aktornya itu Song Joong Ki sama Song Hye Kyo yang ceritanya tentara sama dokter itu loh, yang terkenal banget itu ya, pasti banyak yang tahu ya. Iya, so yang sempat booming. Iya. Nah, yang booming kan, maksudnya sampai sekarang pun mereka tuh masih kayak terkenal banget gitu aktris atau aktornya. Nah, awal mulanya itu suka banget nonton drakor yang itu, jadi keterusan nonton drakor sampai sekarang kan. Karena suka banget sama itu, jalan ceritanya bagus, terus lebih menginspirasi. Pokoknya suka banget sih sama drakor. Apa yang buat kakak kok bisa suka sama aktris aktor yang itu tadi? Yang pertamanya aktingnya bagus itu sih yang pertama. Suka banget sama aktingnya, totalitas banget mereka pas peraninnya gimana. Pokoknya semua emosi, semua itu mereka keluarin di situ hingga penonton tuh jadi kebawa gitu. Suasananya tuh jadi lebih gimana ya, pokoknya lebih ikut baper juga gitu kali ya. Di situ sih lebih suka drakor, makanya lebih suka drakor. Oke, karena kakak secinta itu sama Korea ya, budaya Korea, ada nggak sih niat atau keinginan kakak gitu buat ke Korea gitu langsung? Wah, itu sih pasti ada banget sih, malah itu mungkin menjadi cita-cita ya sekarang. Ya mungkin kalau ke Korea itu ya banyak hal yang bakal ingin dilakukan, ingin dipergiin gitu kan kalau pergi ke Korea nantinya. Misalnya punya kesempatan ke sana gitu kan, pastinya aku bakalan yang pertama pergi ke Pulau Jeju terlebih dahulu ya, yang terkenal itu di Korea. Yang kedua, aku pengen nyobain hanbok. Aku pengen banget. Aku pengen pakai hanbok. Yang itu hanbok adalah baju kalau di kita itu baju adatnya di Korea gitu ya, budayanya. Pengen coba makanan-makanannya juga dari Korea gitu ya. Pokoknya banyak tempat yang ingin dipergiin. Salah satunya itu tadi lokasi-lokasi syutingnya mereka pas yang main drakor yang udah aku tonton, udah ada di list gitu. Oke, udah banyak listnya tuh ya. Tapi itu cuman halu ya. Tapi kan kita nggak tahu tuh, mungkin suatu saat bisa aja keinginan kita itu tuh bisa terkabul gitu. Amin. Tinggal berdoa aja gitu. Oh ya kak, untuk ini pertanyaan terakhir buat kakak. Menurut kakak K-pop ini tuh suatu kebudayaan apa bukan sih gitu? Kalau di Korea iya. Kalau di Korea itu K-pop ini suatu budaya yang bergenre musik pop itu yang biasanya terdiri dari girl band, boy band. Pertanyaan terakhir nih buat kakak. Menurut kakak K-pop ini tuh suatu kebudayaan apa bukan sih? Kalau di Korea iya ya. Kalau di Korea K-pop itu budaya yang musiknya bergenre pop. Biasanya tuh terdiri dari girl band sama boy band. Yaitu tadi tuh seperti Blackpink, EXO, BTS ya. Gitu, dan masih banyak lagi boy band, girl bandnya. Dan itu sangat
populer sekali. Sekali ya. Ya, bukan hanya di Korea aja nih, Mm-mm. Korea Selatan maksudnya, tapi juga di seluruh dunia. Oke. Ternyata seberpengaruh itu ya per K-popan. Pertanyaan terakhir nih buat kakak. Menurut kakak K-pop ini tuh suatu kebudayaan apa bukan sih? Kalau di Korea iya ya. Mm-mm. Kalau di Korea K-pop itu budaya yang musiknya bergenre pop. Biasanya tuh terdiri dari girl band sama boy band. Iya, iya. Yaitu tadi tuh seperti Blackpink, EXO, BTS ya. Itu dan masih banyak lagi boy band, girl bandnya. Mm-mm. Dan itu sangat populer sekali. Sekali ya. Ya, bukan hanya di Korea aja nih, Mm-mm. Korea Selatan maksudnya, tapi juga di seluruh dunia. Oke. Ternyata seberpengaruh itu ya per K-popan. Iya, benar. Nah, baik, udah di penghujung acara nih. Makasih banget nih buat Kak Mary karena udah bersedia jadi bintang tamu di podcast aku kali ini. Semoga di podcast selanjutnya kakak masih mau hadir di podcast aku. Terima kasih juga buat Vera yang sudah bersedia mengundang saya, dan buat kalian semuanya jangan lupa nonton. Jangan lupa di subscribe ya guys. Bye-bye.